Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wal kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa ummatihi wa man wafa. Amma ba'd. Ayah dan bunda sekalian, ikhwani ahibba wa akhwatu fillah, dan juga para pemirsa Primago TV yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan kekuatan hingga kita mampu menjalani puasa dan juga berbagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Dan juga saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dan segala rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita junjung salawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Ikhwani ahibba wa akhwatu fillah, pada kultum kali ini akan membahas tentang membentuk generasi yang islami. Membicarakan tentang membentuk generasi yang islami mengingatkan saya pada suatu kisah. Ada sepasang suami istri yang memiliki tujuan yang sangat mulia, memiliki cita-cita yang sangat agung, yaitu ingin mempunyai seorang anak yang dimana anak itu mampu membawa satu keluarga tersebut ke surga dan mampu anak itu menjadi ulama besar di masa yang akan datang. Ikhwani akhi wa akhwatu fillah, ketika sepasang suami istri ini memiliki tujuan yang mulia tersebut, ya, mereka berdoa, mereka berikhtiar ya, untuk menggapai tujuan tersebut, ya, dan tidak luput ya, dari berbagai cobaannya. Yang perlu kita pahami, apabila kita ingin memiliki tujuan yang sangat baik, memiliki tujuan yang sangat mulia, pastinya tidak akan luput dari berbagai ujian yang akan datang, dari berbagai ujian yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga pada kisah ini. Ketika anak itu lahir di umur 2 tahun, ya, suaminya meninggal dan jadilah single parent. Seorang ibu ini merawat anaknya, mendidik anaknya sendiri. Dan di umur 4 tahun, anak ini mengalami kondisi cacat matanya, ya, tidak bisa melihat, buta matanya. Divonis dari dokter, anak ini buta dan tidak bisa disembuhkan. Dan apakah seorang ibu ini berhenti? Tentu tidak. Berputus asa? Tentu tidak. Seorang ibu ini tetap ingin membentuk anak ini menjadi ulama yang besar, yang mampu membawa keluarganya ke surga nanti. Dan ketika itu juga di umur ke-4 tahunnya anak ini pun disekolahkan oleh ibu. Disekolahkan yang dimana sekolah ini yang berlandas dasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Dan karena anak ini ditujukan untuk menjadi ulama besar, ya, disekolahkan kepada ulama yang juga besar di zaman itu. Ya, didekatkan dengan orang-orang soleh. Di ayah bunda ketika mempunyai anak ingin menjadi anaknya soleh dan soleha, disekolahkan di sekolah yang mendekatkan anak itu kepada Tuhannya, didekatkan kepada orang-orang soleh. Begitu juga dalam cerita ini, ibu itu mensekolahkan anaknya di sekolah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis dan diajarkan oleh ulama-ulama besar di zaman itu. Dan ketika anak itu bersekolah, diajarkan oleh seorang guru, seorang syekh, mengajarkan surat Al-Qaf ketika itu. Dalam riwayatnya mengajarkan surat Al-Qaf, dan syekh itu mencoba muridnya. Ya, man hafidhu ala dhahri qalbik, kata syekhnya. Siapa yang hafal sampai ke dalam jiwanya ketika dia setelah mengajarkan surat Al-Qaf.
Dan ketika itu anak yang paling kecil tadi, yang umur 4 tahun, karena di sekolah itu teman-temannya sudah berumur di atas dia. Ada yang 6 tahun, 7 tahun. Ya. Anak kecil yang buta tadi mengangkat tangannya dan dia mengatakan, "Hafiztu ala dhahri qalbik." Saya hafal, ya, sampai ke hati saya. Ya. Ketika itu dimajukan, dipanggil oleh syekhnya. Ta'ala bunai, dipanggil dan disuruh membacakan surah Al-Kahf. Ya, jadi anak itu mempunyai kekurangan, tetapi Allah memberikan sisi kelebihan. Jadi walaupun anak ini tidak bisa melihat, tapi hafalan anak ini sangatlah kuat, cepat dan kuat. Jadi ketika syekhnya membacakan satu surat Qaf tadi, anak ini mendengarkan dan bisa langsung hafal. Dan bahkan yang membuat syekhnya terkejut adalah tajwidnya, iramanya, makhrajnya semua mirip dengan syekhnya. Dan syekhnya pun mengatakan kepada murid tersebut ketika setelah murid itu membacakan surat Al-Kahf, syekhnya menganjurkan kepada murid tersebut, "Ta'alam hadis, fal'an ta'alam hadis." Ya, sekarang kamu belajar hadis. Kenapa syekhnya itu menganjurkan untuk belajar hadis? Dikarenakan syekhnya sudah mengetahui bahwa apabila Al-Quran itu sudah dijamin hafalannya. Bukankah kita sudah melihat banyak kejadian anak kecil sudah hafal Al-Quran di umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Bahkan yang berumur sudah tua pun, ya, 50-60 tahun pun ada yang baru menghafal Al-Quran dan bisa menghafal Al-Quran. Bahkan orang-orang yang kekurangan, buta dan lain sebagainya mampu menghafalkan Al-Quran. Ya. Bukti bahwa Al-Quran adalah mudah dihafal dan mudah dipahami itu jelas dalam Al-Quran surah ke-54 Al-Qamar dalam ayat ke-17-nya, ayat ke-22, ayat ke-32 dan ayat ke-40. Dan keempat ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu mudah dihafal, mudah dipahami. Maka dari itu, Syekh itu menganjurkan kepada anak itu untuk belajar hadis. Singkat waktu, anak itu kembali ke rumah, pulang dari sekolah, bertemu dengan ibunya, menceritakan berbagai pengalamannya di sekolah, dan juga dia menjelaskan kepada ibunya, Ummi, uridul hadis." Mengatakan pada ibunya, "Saya ingin belajar hadis." Kata ibunya, "Iktafi bil Quran, tsummal hadis." Ya, karena tahu anak ini kekurangan, kata ibunya tuh. Cukup Al-Quran dulu, baru hadis. Takutnya menjadi beban anak ini nantinya. Tapi karena anak ini yakin dengan gurunya, percaya dengan gurunya, dia meyakinkan lagi kepada ibunya bahwa ingin belajar hadis. La uridul hadis. Dan setelah itu anak itu pun kembali ke kamarnya dengan tertatih-tatih, dengan meraba-raba jalan ke kamarnya, membuka Al-Qurannya lagi, mengulangi pelajaran yang diberikan oleh syekhnya, membaca surat Al-Kahf. Dan ketika itu ibunya pun bingung. Ketika ibu itu bingung, ibu itu menggelar ke kamarnya, menggelar sejadah di mihrabnya, melakukan sholat 2 rakaat, dan dia berdoa kepada Allah. Dan ini yang hebat ya. Ketika ibu itu berdoa kepada Allah, mengatakan, "Yal basir, yalladhi ala kulli syai'in qadir, a'id basiro tabni." Ibu ini berdoa kepada Allah dengan mengucapkan salah satu dari Asmaul Husna. Seperti yang kita ketahui dalam surah ke-17 ayat ke-111 itu. Ya. Qul ud'ullaha awidur rahman. Ya, berdoa dengan Asmaul Husna. Ya, dari ayat 110 ke ayat 111-nya itu. Ya, berdoa dengan Asmaul Husna. Jadi apabila kita berdoa kepada Allah, kita membutuhkan sesuatu, membutuhkan rizki, sebutkan nama Allah dengan nama yang ada di Asmaul Husna. Ar-Razzaq. Ya, kita ingin dimudahkan dalam menuntut ilmu. Ya. Jal Alim dan lain sebagainya. Dan ibu ini berdoa
ya karena ingin meminta penglihatan anaknya kembali, ya dia berdoa, ya Al-Basir, wah yang maha penglihat, yang maha melihat, ya alladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basira tabni, kembalikanlah penglihatan anakku seperti sebelumnya. Dan ketika ibu itu mendoakan ya Al-Basir, pas anak itu membaca surat Al-Qaf di ayat ke-22 di ujung akhir ayatnya, ya, yang berbunyi fabasiraka yaumal hadid, dan diberikan penglihatan yang sangat tajam. Jadi ketika anak itu membaca surat Al-Qaf ayat 22 di ujung akhir ayatnya, ibu itu pas juga berdoa ya Al-Basir. Dan seketika itu setelah ibu itu sholat, dan ketika anak itu selesai membaca surat Al-Qaf tadi, anak itu kaget karena dia bisa melihat, dan dia menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya dan dia keluar, dan dia berkata kepada ibunya, Umi qad ra'aitu. Umi, ibu saya sudah melihat, saya bisa melihat gitu. Dan ibu itu pun keluar dari kamar, dan ibu itu berkata, rubbama ra'aita biqalbik wa laysa bil ainik. Sepertinya kamu melihat bukan dengan hatimu, bukan dengan matamu. La qad ra'aitu hada. Dia menjelaskan, saya melihat ini, itu, dan lain sebagainya. Dan ibu itu pun langsung memeluk anak itu dengan menangis. Dengan kagetnya ibu itu menangis melihat anaknya mampu melihat, bahkan baru-baru tadi didoakan sudah bisa melihat anak itu. Ikhwanil akhibah wa akhwafillah. Dan ditarik ke masa depannya, di masa yang akan datangnya, anak ini menjadi ulama besar, menjadi ulama hadis, ya, yang berasal dari kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, negaranya sekarang Uzbekistan. Nama anak itu adalah Muhammad, bapaknya namanya Ismail, kakeknya namanya Ibrahim, ya, kakek buyutnya namanya Al-Mughirah, ya, eyang buyutnya namanya Abardisbah, ya, yang dikenal oleh kita saat ini, di zaman ini, ya, yaitu adalah Imam Bukhari, terkenal dari nama tempatnya Bukhara, Imam Bukhari. Jadi ini adalah kisah dari ulama kita, ulama Imam Bukhari. Ya khonil akhibah wa akhwati fillah. Banyak yang dapat kita ambil dari kisah tersebut, bahwa ketika ketika keluarga, orang tua, ya, sepasang suami istri ingin memiliki tujuan yang sangat mulia, atau kita sebagai manusia memiliki tujuan yang sangat mulia, pasti tidak akan luput dari namanya ujian. Kita ingin anak kita menjadi ulama yang besar. Santri-santri kita berharap bisa menjadi ulama yang besar, menjadi umat yang bermanfaat. Tapi itu tidak akan luput dari namanya ujian, dari berbagai cobaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi ulama yang hebat, untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi umat. Dan juga tidak luput dari doa dan juga ikhtiar. Ketika anak kita ingin kita bentuk menjadi anak yang bermanfaat, jadi anak yang soleh dan soleha, tentunya kita berikhtiar mensekolahkan anak itu di sekolah yang mendekatkan anak itu kepada Allah, yang guru-gurunya pun soleh, soleha, dan juga dekat kepada Allah, dan tidak luput dari doa dan ibadah orang tua. Ya, bisa jadi ketika orang tua yang rajin beribadah, kebaikannya turun kepada anak-anaknya. Jadi apabila kita belum mampu menghafal Al-Quran, ya, jadikan anak-anak kita ini generasi-generasi yang Qurani, yang mampu membawa kita, yang mampu membawa keluarga kita menuju surganya Allah. Ya, yang mempunyai anak lebih dari satu, setidaknya ada satu anak kita yang mampu membawa kita ke surganya Allah.
dan mampu membawa keluarga kita, guru-gurunya bahkan ya berkumpul lagi di surganya Allah. Maka dari itu ikhwani ahibba wa akhwatu fillah dan juga ayah bunda sekalian, marilah sama-sama ya, kita mendidik anak-anak kita, membentuk anak-anak kita, santri-santri kita menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi pribadi muslim yang baik, yang taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya, dan mampu membawa kita semua kembali di jalan Allah dan berkumpul kembali di surganya Allah dan menjadi generasi muslim yang terbaik. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Lasdu bi ahsana minkum wa lasdu bi khairi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.